Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, di sini kita menggunakan 10 keping tahu, kemudian saya tambahkan 1 butir telur. Kemudian agar semakin gurih, kita tambahkan 2 sendok teh kaldu ayam ya teman-teman. Selanjutnya kita juga tambahkan lada sebanyak setengah sendok teh. Nah, ini kita juga tambahin ketumbar sekitar 1 sendok teh. Nah, ini akan kita chopper atau kita blender atau kita halusin dulu ya teman-teman. Kita pastikan semua bahannya tercampur rata. Nah, ini setelah kita chopper atau kita blender ya. Jadi hasilnya tuh halus banget. Oke, kemudian di sini kita akan membuat bumbu halus. Pertama-tama saya gunakan 7 siung bawang merah, kemudian 4 siung bawang putih. Kita gunakan cabai merah keriting sebanyak 5 lembar. Ini kita halusin dulu ya. Nah, ini hasilnya udah halus. Langsung aja akan kita masak ya teman-teman untuk bumbu halusnya. Nah, kita langsung tumis aja, gunakan minyak secukupnya. Jadi untuk bumbu halusnya nih akan kita masak dulu agar nanti aromanya harum dan baunya nggak longo ya. Nah, ini kita tumis sampai bener-bener aromanya tuh harum dan bumbunya tuh kering ya. Nah, ini jika udah seperti ini udah cukup, jadi bumbunya udah matang, kita sisihkan. Sekarang kita akan sediakan daun bawang, ini sekitar 20-30 gram. Nah, daun bawang ini akan kita potong kecil-kecil seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan 1 buah wortel. Nah, ini kita parut aja wortelnya. Oke, udah selesai. Langsung kita campurin tadi daun bawang yang udah kita iris-iris dan kita masukin juga tahu yang udah kita halusin. Ada campuran telur juga, tahu, telur dan juga kaldu ayam serta lada ya. Nah, kemudian kita masukin tadi bumbu yang udah kita tumis. Jadi ini bumbunya harum banget ya teman-teman. Ini bumbunya tuh nggak pedas walaupun kita menggunakan cabai, karena kita menggunakan cabai merah keriting dan kita tumis. Nah, ini kita gaulkan dulu, kita satukan. Nah, jika udah tercampur rata seperti ini teksturnya masih lembek. Jadi saya akan tambahkan tepung maizena. Nah, untuk tepung maizena ini saya tambahkan sebanyak kurang lebih 5 sendok makan ya teman-teman. Oke. Kemudian ini kita aduk, kita campurkan. Jadi tepung maizena ini adalah tepung jagung. Nah, jika udah tercampur rata seperti ini, kita sisihkan dulu. Kemudian kita ambil cetakan atau tempat wadah. Boleh juga gunakan loyang ya. Tapi kalau kamu punya tempat yang seperti ini nih, saya gunakan yang bahan kaca tapi yang tebal. Jadi dia tahan panas. Nah, kita masukin semua adonannya. Kemudian tinggal kita ratakan bagian atasnya. Nah, jika udah seperti ini, langsung aja akan kita masukkan ke dalam panci kukusan. Nah, ini kita akan kukus kurang lebih selama 20-30 menit ya teman-teman. Gunakan api sedang. Ini kita tutup. Oke, kita kukus dulu. Nah, ini udah sekitar 30 menitan kita kukus. Boleh kita rasa pakai tusuk sate. Nah, jika udah matang dia akan seperti ini ya. Kita diamkan sebentar. Kemudian langsung kita balik dan akan kita potong ya teman-teman. Nah, untuk memotongnya ini sebenarnya sesuai selera aja. Di sini saya potong bentuk persegi 4 atau kubus. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini pada dasarnya udah matang untuk adonannya ini, tapi kita akan bikin dia menjadi crispy dan enak. Jadi kita akan langsung goreng ya teman-teman. Nah, langsung kita goreng ke dalam minyak panas. Pastikan minyaknya tuh cukup atau bagian dari tahunya itu bisa terkena dengan setengah dari minyak itu ya. Langsung aja kita masukin beberapa potong. Ini boleh gunakan api sedang, gak usah terlalu besar. Jadi kita akan menggaringkan atau mengkrispikan bagian luarnya. Nah, ini dapatnya banyak ya teman-teman. Oke, tinggal kita balik aja kalau warnanya udah kecoklatan. Nah, ini aromanya juga harum. Udah bisa dilihat ya, ini warnanya udah kecoklatan. Kalau udah matang bisa kita angkat dan kita tiriskan. Tinggal kita salin ke dalam piring sajian. Nah, tahu crispy-nya udah jadi. Ini cocok banget untuk buka puasa ya teman-teman. Dijamin pasti keluarga suka karena rasanya enak dan juga tahunya crispy. Oke, kita akan lanjut ke resep yang kedua ya. Nah, pertama-tama di sini kita gunakan 1 butir telur. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam. Nah, ini kita kocok dulu. Oke, kalau udah selesai kita sisihkan. Kemudian di sini saya gunakan 1 keping tempe ukuran agak besar. Ini saya beli seharga Rp5.000. Ini kita potong-potong. Nah, untuk tempenya ini kita akan bentuk memanjang seperti stik ya, teman-teman. Nah, jadi kita potong seperti stick. Kemudian di sini kita taburi dulu dengan kaldu ayam.
agar nanti tempenya ini gurih, stik tempenya ini gurih. Nah, kita gaulkan dulu secara merata. Nah, kalau udah merata, kemudian di sini kita akan tambahkan tadi telur yang udah kita kocok lepas. Jadi telurnya juga udah gurih ya, karena tadi udah kita tambahin kaldu ayam. Kita curahkan semuanya. Kita cukup gunakan 1 butir telur aja. Oke, kita pastikan semua bagian tempe ini terkena dengan telur ya teman-teman. Nah, tinggal kita satukan atau kita gaulkan telur dan juga tempenya. Nah, kalau udah tercampur, kemudian kita akan tambahkan tepung serbaguna, boleh merek apa aja ya. Nah, di sini kita taburkan secukupnya. Kemudian kalau udah lumayan banyak, tinggal kita gaulkan kembali. Jadi nanti tempenya ini crispy teman-teman. Dan rasanya tuh sangat enak serta gurih. Nah, jika udah seperti ini, selanjutnya kita akan panir tempenya ini. Jadi kita sediakan 1 wadah kembali dan kita gunakan tepung roti atau tepung panir. Di sini saya gunakan yang warna putih ya. Nah, langsung kita masukin tadi stik tempe yang udah kita balur dengan tepung serbaguna dan juga telur. Nah, telur itu fungsinya untuk merekatkan tepung panirnya atau tepung roti. Oke, ini kalau udah selesai kita akan siap untuk menggorengnya ya teman-teman. Gunakan minyak yang udah panas, kemudian langsung kita masukin tadi stik tempenya, langsung kita goreng. Nah, ini bisa kelihatan ya, ini cantik banget. Jadi dia tuh kayak kentang, tapi ini dari tempe ya, rasanya juga nggak kalah enak. Nah, kita goreng sampai warnanya kecoklatan. Jangan lupa terus harus kita balik-balik ya, agar nggak ada bagian yang hangus. Nah, jika udah coklat seperti ini, bisa kita angkat stik tempenya, kemudian nanti kita tiriskan dan kita akan salin ke dalam wadah. Nah, ini dia hasilnya, stik tempe crispy. Ini enak banget teman-teman, cocok untuk buka puasa anak-anak, dijamin pasti suka. Dan jangan lupa ketika makan ini tuh kita harus sediakan saus cocolan. Nah, saus cocolannya kamu bisa gunakan saus cabai, tomat dan juga campuran kecap. Nah, seperti ini ya. Ini dijamin enak banget dan pasti bikin anak-anak di rumah senang deh untuk buka puasa. Sekarang kita akan lanjut ke resep ketiga ya teman-teman. Nah, di sini kita gunakan tempe yang bentuk persegi panjang, kemudian tempenya ini kita akan potong atau kita iris tipis-tipis. Nah, 1 potong ini kita bisa menjadi beberapa bagian. Kemudian di sini kita juga sediakan daun bawang. Nah, di sini daun bawangnya saya gunakan agak banyak ya, kurang lebih 30 gram. Nah, ini daun bawangnya kita potong-potong, nggak usah terlalu kecil agar nanti tetap tampak daun bawangnya. Oke, udah selesai daun bawangnya. Kemudian kita sediakan ulekan. Di sini kita akan membuat bumbu halus. Saya gunakan 5 siung bawang putih. Kemudian kita gunakan ketumbar bubuk sebanyak 3 sendok teh ya, atau 2. Nah, ini kita tambahkan juga lada bubuk dan ini kita tambahin kaldu ayam serta kita tambahkan MSG agar makin gurih, dan ini kita tambahin garam sedikit. Nah, ini kita ulek. Nanti untuk bumbu lengkapnya atau saya akan tulis di bagian deskripsi ya. Nah, jika udah halus seperti ini udah cukup. Kemudian jangan lupa kita akan tambahin air. Nah, ini kita tambahin air secukupnya aja. Nah, oke. Yang penting kita gunain air, kita sediain air sebanyak 400 ml ya. Nah, tadi salah satunya kita tuangin di sini. Ini mungkin sekitar 100 ml yang kita tuangin ke dalam ulekan. Jadi airnya masih ada sekitar 300 ml. Nah, ini kita langsung tuangin ke dalam wadah besar bumbunya yang udah kita kasih air. Kemudian kita rasa dulu ya apakah udah gurih. Nah, ini masih kurang gurih, kita tambah lagi kaldu. Kita tambahin sekitar 1 sendok teh kaldu ayam, kemudian kita aduk. Nah, kalau udah larut kaldunya, kemudian kita akan langsung masukin tepung. Nah, di sini saya menggunakan tepung terigu sebanyak 12 sendok makan dan juga tepung beras sebanyak 2 sendok makan. Nah, ini tepung beras ya, warnanya tuh lebih putih. Nanti saya akan tulis di bagian deskripsi. Nah, ini kita aduk dulu untuk menyatukan semua bahan. Nah, ini masih teksturnya masih keras, kita akan tambahin air tadi sisa 300 ml. Ini kita pakai semua ya airnya, agar nanti tekstur dari adonan ini enak untuk kita aduk dan untuk kita jadikan celupan. Nah, ini kita aduk rata. Oke, rasanya juga udah gurih. Langsung aja kita masukin tadi daun bawangnya, semuanya ya kita masukin, kita aduk lagi rata. Nah, jika udah tercampur dengan daun bawang, langsung kita masukin tadi potongan-potongan tempe ya teman-teman. Nah, kita masukin bagian dalam agar dia terendam dengan adonan dari tepung ini. Nah, ini ya.
Oke, sekarang kita akan lanjut menggoreng. Nah, minyaknya udah panas, langsung aja kita masukin potongan tempe mendoannya. Nah, ini terlihat cantik ya teman-teman. Jadi kalau kamu punya stok tempe atau tahu di rumah, jangan cuma digoreng biasa, kamu bisa bikin tempe mendoan untuk buka puasa. Ini enak banget teman-teman, rasanya juga gurih dan juga crispy bagian luarnya. Nah, jika udah kecoklatan seperti ini, langsung aja kita angkat, gak usah sampai terlalu coklat. Nah, ini dia hasilnya, tempe mendoan kita untuk buka puasa. Ini cocok banget ya teman-teman, apalagi ditambah dengan saus cabenya, dimakan hangat-hangat saat buka puasa. Masya Allah, ini enak sekali, kamu gak perlu beli di luaran. Nah, ini kita lihat bagian dalamnya. Jadi bagian dalamnya itu tetap empuk, bagian luarnya tuh juga crispy. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke resep terakhir ya, atau resep keempat. Tonton video ini sampai habis. Nah, untuk resep keempat ini kita menggunakan roti tawar. Kita gunakan sebanyak 3-4 lembar roti tawar. Kemudian kita potong-potong setiap rotinya itu menjadi 4 bagian. Nah, tidak lepas dari daun bawang kembali. Kita gunakan 30-50 gram. Daun bawang kita iris-iris kecil. Nah, kalau udah selesai kita iris kecil, kemudian kita akan sediakan telur. Di sini saya menggunakan 3 butir telur ayam, kemudian 1 sendok teh kaldu ayam, setengah sendok teh lada. Kita kocok lepas untuk menyatukan ketiga bahan. Nah, kalau udah tercampur merata kayak gini, kita sediakan tahu putih sebanyak 6 potong, kemudian kita tambahkan kaldu ayam dan juga lada bubuk. Nah, ini kita hancurkan dulu, boleh gunakan garpu, sendok atau pengocok telur seperti ini. Nah, jika udah mulai halus seperti ini, kemudian kita masukin tadi potongan daun bawang. Kita masukin semuanya, kemudian ini kita aduk rata agar tercampur antara daun bawang dan tahunya. Ini udah gurih ya teman-teman untuk tahunya. Kemudian kita akan campurkan tadi kocokan telur sebanyak 3 butir. Ini nggak usah semua langsung kita masukin, jadi kita masukinnya itu bertahap untuk nanti merasa tekstur dari tahunya ini. Jadi dia nggak boleh terlalu lembek, juga nggak boleh terlalu keras. Nah, ini tinggal kita aduk aja. Ini dijamin enak, semuanya udah gurih ya. Jadi tahunya udah gurih, telurnya udah gurih. Nah, kalau masih kurang lembut atau kurang cair, kita tambahin lagi telurnya. Nah, ini kita habiskin, jadi memang cukup ya takarnya 3 butir telur. Oke, adonnya udah selesai. Sekarang kita akan kembali ke roti tadi yang udah kita potong-potong. Nah, ini rotinya kita ambil yang sepasang. Kemudian kita akan ambil tadi isian dari tahu dan telur. Jadi teman-teman bisa tebak nggak saya mau bikin apa? Jadi ini tuh sebenarnya saya pengen bikin martabak roti tawar. Ini rasanya juga enak ya teman-teman, gak kalah dengan rasa martabak daging. Nah, ini kita ratain bagian samping-sampingnya. Kemudian kalau udah rata kita timpain aja bagian atasnya seperti ini sambil kita tekan-tekan ya agar dia merekat. Nah, kita akan cek agar dia makin cantik dan rapi. Bagian sampingnya ini kita ratain, gunain aja sendok seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, dijamin ini dia menempel. Yang penting tadi kita tekan-tekan. Oke teman-teman, ini bisa langsung untuk kita eksekusi atau kita masak. Nah, di sini kita akan goreng gunakan minyak yang cukup banyak dan minyaknya udah panas. Langsung aja kita masukin potongan-potongan roti yang udah kita isi dengan tahu dan juga telur. Jadi ini kita akan membuat martabak roti tawar. Nah, kita balik ya. Kalau misal bagian bawahnya tuh udah kecoklatan, ini kamu tenang aja. Kalau misal kita gunakan api yang agak besar, dia nggak akan nyerap minyak ya. Nah, jika udah coklat seperti ini, jadi dia udah nggak terlalu berbusa atau mendidih minyaknya, langsung aja kita angkat menandakan martabak roti tawarnya udah matang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian tinggal kita salin ke dalam piring sajian. Nah, ini dia hasilnya martabak roti tawar tahu telur. Ini enak banget teman-teman dan cocok untuk buka puasa. Dijamin anak-anak pasti suka. Nah, sekali lagi ketika kamu makan-makan yang seperti ini, jangan lupa sediakan cocolannya seperti saus ataupun kamu bisa membuat sendiri menggunakan cabai rawit. Buat kamu yang sudah menonton video ini, jangan lupa cobain di rumah ya. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, tunggu video saya selanjutnya.